hari. Fasilitas 36 hari, tuntutan hanya 29 atau 30 hari. Berat atau berat? Berat. Ini buktinya warung-warung masih rame. Mungkin memang dia belum balik. Yang di warung-warung itu mungkin belum balik, karena yang diwajibkan berpuasa itu adalah kalau sudah balik. Sementara tetapi kok anaknya sudah 3. Wah, kalau ini masalah ini, Nah, jadi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah. Kemudian zakat. Zakat, kalau zakat fitrah itu 1 tahun hanya 1 kali, dan itu pun cukup hanya 2,5 kilo atau 2,7. 1 tahun. 1 tahun hanya memberi hak zakat fitrah 2,5 atau 2,7 beras. Sementara dalam 1 tahun kita menghabiskan berapa kintal beras? Ayo, kalau seperti ini kira-kira Allah memperberat atau mempermudah atau Maha Pemurah? Tentunya jawabannya tidak ada lain kecuali Allah Maha Pemurah. Yang terakhir adalah haji. Haji ini diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam itu umur satu umur itu hanya 1 kali. Tidak diwajibkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak. Tapi seumur hanya diwajibkan oleh Allah hanya 1 kali. Itu pun kalau memang mampu. Kalau tidak mampu, tak usah. Sangat luar biasa Allah Maha Pemurah. Bahkan ada yang mengatakan kalau memang tidak mampu, cukuplah kita menunaikan sholat Jumat 4 kali berturut-turut. Itu termasuk hijjul fuqara, hajinya orang-orang yang miskin. Jadi tidak ada kata Allah itu sebenarnya memperberatkan umatnya, memperberatkan hambanya, tidak ada kata. Satu contoh sudah kita jelaskan dari awal, hal-hal yang wajib dilakukan oleh Islam itu sebenarnya kita juga tidak patut untuk mengatakan itu semua berat. Selanjutnya ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak pantas untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah memerintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah ini untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah sekali memerintahkan seperti ini, sebenarnya perintah Allah ini nanti juga tidak bisa dilawan. Dengan argumen apapun tidak bisa. Satu contoh, nanti Allah, innallaha yahtaju yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas. Allah nanti pada hari kiamat ketika ada 4 kelompok yang ngeyel, itu maka akan dihandle oleh 4 kelompok juga. Satu contoh, seumpama ada orang yang kaya, yang pengusaha, atau bahkan juga mempunyai menjadi penguasa. Itu dia bilang, maaf ya Allah, saya belum bisa maksimal dalam untuk beribadah. Itu akhirnya Allah akan memberi contoh. Lihat, itu Nabi Sulaiman, kayanya luar biasa, usahanya luar biasa, kerajaannya juga sangat besar, luar biasa. Tapi wa lam yatrukil ibadah. Nabi Sulaiman tidak meninggalkan ibadah. Jadi kekayaan, kesibukan, atau bahkan jabatan tidak bisa dijadikan alasan. Betul Pak DPR ya. Yang kedua, andai kata ada alasan, maaf ya Allah, saya belum bisa beribadah karena saya sedang sakit. Itu Allah punya memberi contoh. Itu lihat Nabi Ayub, sakitnya begitu berat, bahkan seluruh tubuhnya luka. Yang tidak luka hanya hatinya. Tapi Nabi Ayub dengan sakit yang diderita, sakit yang luar biasa, lam yatrukil ibadah. Nabi Ayub tidak meninggalkan ibadah. Tidak ada alasan sakit untuk meninggalkan
ibadah. Yang ketiga, andai kata punya alasan, maaf ini memang saya ada ikatan dinas umpamane ngoten niki. Nanti kita harus menjalankan tugas, kita kan punya atasan. Allah akhirnya memberi gambaran Nabi Ayub, Nabi Yusuf yang saat itu menjadi pembantunya Perdana Menteri Mesir. Menjadi pembantunya Perdana Menteri Mesir. Jadi harus taat kepada atasannya juga. Tapi Nabi Yusuf lam yatrukil ibadah, tidak meninggalkan ibadah. Yang terakhir, kalau andai kata tidak beribadah karena alasan ekonomi, karena kemiskinan, karena kefakiran, itu Allah memberi contoh kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi yang luar biasa, tapi di balik itu juga Nabi Isa itu afqaruman, dikatakan afqaruman fil ard, fikir-fikirnya orang di muka bumi, karena rumah tidak ada, harta juga tidak ada, istri juga tidak punya. Tapi Nabi Isa lam yatrukil ibadah, Nabi Isa juga tidak meninggalkan ibadah. Jadi perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan memang fasilitasnya yang begitu besar, tuntutannya hanya seperti itu, tidak pantas untuk dielakkan. Maka kita sayupiannya dengan momen yang diberikan oleh Allah, fasilitas Ramadan ini, yang mana untuk beribadah juga terasa ringan, untuk bersedekah terasa ringan. Ini mari kita kembangkan hari-hari di luar Ramadan, sehingga benar-benar tujuan berpuasa la'allakum tattaqun, tujuannya untuk mencetak manusia yang bertakwa ini benar-benar tercapai. Dan karena ketakwaan inilah nanti kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah akan menyertai orang-orang yang takwa. Allah juga akan memberi pelajaran yang belum kita ketahui kalau kita mau bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah akan memberi jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar dari kesulitan yang dialami. Yang terpenting bahwa dengan ketakwaan inilah modal utama untuk juru selamat kita dunia dan akhirat, dan kemuliaan kita dunia dan akhirat. Cukup sekian, mohon maaf dari segala kekurangan. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan benar-benar kehidupan kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah وسبح المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس والضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤت لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.